Pernah kebayang nggak sih, setelah bertahun-tahun kita sebagai penikmat sepak bola, khususnya kalian, para fans sejati, cuma bisa gigit jari ngelihat Manchester United mainnya kayak roller coaster. Kadang menang meyakinkan, tapi besoknya kalah konyol dari tim papan bawah. Tragedi demi tragedi, pergantian pelatih yang silih berganti, sampai drama ruang ganti yang nggak ada habisnya, bikin kita bertanya-tanya, kapan sebenarnya raksasa Inggris ini benar-benar bangun dari tidurnya? Nah, simpan dulu rasa frustrasi kalian, karena bursa transfer musim panas 2026 ini seolah jadi jawaban dari doa-doa panjang yang selalu menggema di Old Trafford. Angin segar perubahan itu akhirnya datang juga, dan kali ini auranya benar-benar beda. Di bawah komando sang legenda yang kini duduk manis di kursi pelatih kepala, Michael Carrick, Manchester United seolah meriset ulang semua sistem mereka. Mereka datang dengan satu cetak biru yang sangat tegas, merakit sebuah mesin tempur mematikan yang siap mengkudeta tahta Premier League dan kembali menjadi raja di panggung elit Liga Champions Eropa. Banyak pandit, jurnalis olahraga, dan pengamat sepak bola di luar sana yang mulai berani pasang badan dan taruhan. Mereka memprediksi kalau semua target transfer incaran Carrick ini berhasil mendarat dengan selamat dan memakai seragam kebanggaan setan merah, skuad ini bakal jadi salah satu yang paling komplit, paling seimbang, dan paling menakutkan yang pernah dimiliki Manchester United dalam satu dekade terakhir. Ini bukan sekadar tambal sulam posisi ala kadarnya. Ini adalah sebuah perombakan total yang sangat terstruktur, memadukan energi pemain muda, kematangan pemain senior, dan taktik modern ala Carrick. Drama menit akhir selalu bisa terjadi, tapi dari manuver brilian mereka sejauh ini jujur saja aromanya sudah sangat menjanjikan. Jadi buat kalian yang lagi santai, siapkan kopi teh atau camilan favorit kalian. Cari posisi rebahan yang paling nyaman, besarkan volume videonya, karena di belasan menit ke depan, kita bakal bedah satu persatu operasi senyapnan mematikan dari Manchester United di musim ini, yang dijamin bakal bikin fans rival mulai ketar-ketir dan susah tidur. Mari kita mulai pembedahan ini dari sektor yang paling vital, jantung permainan sebuah tim, dan area yang ironisnya sering banget jadi titik lemah United beberapa tahun belakangan. Lini tengah, kabar super mengejutkan dan bikin heboh jagat maya datang dari kota London. Manchester United secara resmi mengumumkan kesuksesan mereka membajak mutiara muda asal Brasil dari tangan rivalnya Chelsea. Ya, dia adalah Andrey Santos. Buat kalian yang benar-benar ngikutin kiprah pemain ini musim lalu, pasti tahu persis seberapa gilanya potensi pemain berusia 23 tahun ini. Manajemen setan merah berani mengambil langkah agresif dengan merogoh kocek sampai 48 juta pound sterling, plus klausul add-ons atau bonus sekitar 2 juta pound sterling untuk menebusnya dari Stamford Bridge. Angka yang fantastis, tentu saja, tapi coba kita lihat kontribusinya. Sepanjang musim 2025-2026 kemarin, Santos tampil reguler dalam 43 pertandingan dan secara konsisten selalu masuk daftar gelandang muda terbaik di kasta tertinggi sepak bola Inggris. Data statistik nggak pernah bohong. Dari catatan analitik, Santos adalah gelandang muda dengan rasio umpan progresif tertinggi per 90 menit di seluruh liga. Maksudnya apa sih umpan progresif ini? Maksudnya, dia ini tipe pemain yang gak cuma muter-muter bola di daerah pertahanan sendiri, atau passing cari aman ke samping dan ke belakang. Santos punya visi luar biasa tajam untuk mengalirkan bola menembus garis pertahanan atau pressing lawan. Dia yang menjembatani transisi dari lini belakang langsung ke lini serang dengan akurasi umpan yang sangat presisi. Nah, Andrey Santos ini didatangkan khusus untuk jadi obat penawar dari penyakit kronis tersebut. Jason Wilcox, direktur olahraga United yang baru, sampai terang-terangan bilang ke media kalau Santos adalah target utama. Kepingan puzzle terpenting yang selama ini mereka cari. Kualitas tekniknya berada di atas rata-rata pemain seusianya. Ketenangannya saat memegang bola sangat luar biasa. Dan yang paling penting, gaya mainnya ini benar-benar nyetel 100% dengan filosofi Michael Carrick yang sangat menuntut dominasi penguasaan bola dan distribusi umpan secepat kilat. Tapi tunggu dulu, revolusi lini tengah ini belum berhenti di nama Santos saja. Ibarat sebuah mobil balap, kalau Santos itu adalah mesin penggerak yang agresif, Carrick jelas butuh sosok jenderal lapangan tengah yang punya jam terbang tinggi untuk mengatur ritme, kapan harus gaspol dan kapan harus ngerem. Dan kejutan kedua pun meledak di bursa transfer. Manchester United sukses mengamankan tanda tangan gelandang top asal Belgia, Youri Tielemans. Menariknya, Tielemans yang sebelumnya bermain untuk Aston Villa ini sebenarnya jadi incaran banyak klub elit Eropa lainnya. Namun, setelah mendengar proyek besar yang ditawarkan Carrick, dia secara mantap lebih memilih menulis babak baru dalam karirnya di Old Trafford. Manajemen setan merah dikabarkan langsung menebus klausul rilisnya di angka 35 juta pound sterling.
Sebuah pergerakan bisnis yang sangat cerdas, efisien, dan tepat sasaran. Masuknya Tielemans ini otomatis bakal mengubah wajah lini tengah Manchester United secara drastis, menjadikannya jauh lebih elegan namun tetap mematikan. Coba deh kalian tutup mata sebentar dan bayangin kombinasi lini tengah ini saat beraksi di lapangan. Pengalaman mumpuni, visi bermain, dan ketenangan luar biasa dari seorang Youri Tielemans, dipadukan dengan daya jelajah, agresivitas, dan energi tiada habis dari Andre Santos. Belum cukup, tambahkan juga sentuhan magis, gocekan lincah, dan kreativitas tingkat tinggi dari anak emas akademi mereka, Kobbie Mainoo. Trio lini tengah ini secara teori nggak cuma sangat solid dan rapat dalam bertahan, tapi juga sangat fleksibel, mengalir, dan mematikan saat melakukan transisi dari bertahan ke menyerang. Pergerakan agresif manajemen dalam merombak lini tengah ini bukannya tanpa alasan yang mendesak. Kalau kita flashback sedikit ke kejadian beberapa bulan lalu, Manchester United memang sedang dilanda krisis gelandang yang cukup parah. Kepergian sosok ikonik seperti Casemiro yang sudah tidak lagi berseragam merah tentu meninggalkan lubang yang sangat besar dalam hal kepemimpinan dan kemampuan memutus serangan lawan. Ditambah lagi, ada tragedi menyedihkan yang menimpa gelandang bertahan andalan mereka, Manuel Ugarte. Pemain pekerja keras ini harus menepi sangat lama karena cedera yang sangat ditakuti oleh semua pesepak bola, cedera ACL. Cedera parah ini didapatkannya saat ia bertarung membela negaranya di ajang Piala Dunia 2026 kemarin. Ugarte divonis harus absen merumput hingga sekitar 1 tahun penuh. Bayangin aja betapa pincang dan rentannya skuad United kalau mereka nggak segera mencari pengganti yang sepadan. Kedalaman skuad mereka bakal setipis kertas tisu dan itu sama saja dengan bunuh diri kalau mereka mau bersaing di kompetisi seketat Premier League dan Liga Champions. Makanya, kedatangan Santos dan Tielemans ini bukan sekadar pamer duit ke klub rival, tapi murni sebuah langkah penyelamatan darurat yang dieksekusi dengan taktik yang sangat brilian oleh Jason Wilcox dan timnya. Bahkan, saking ambisiusnya mereka untuk membangun dinasti baru, United sebenarnya sempat deal-dealan dengan gelandang badak milik Atalanta, Ederson. Negosiasi sudah berjalan sangat jauh, tapi sayangnya, proses transfer bernilai jutaan pound sterling ini terpaksa di-hold sementara karena ditemukan sedikit isu saat sang pemain menjalani tes medis. Meski begitu, pintu belum sepenuhnya tertutup rapat. Kabar dari internal klub menyebutkan bahwa negosiasi bisa saja dilanjutkan kembali di menit-menit akhir sebelum bursa transfer ditutup, tergantung dari hasil evaluasi tim dokter. Kalau Ederson beneran jadi datang dan bergabung, waduh, Michael Carrick bakal punya kedalaman skuad di sektor gelandang yang super mewah. Mungkin dia sendiri yang bakal pusing 7 keliling nentuin siapa yang harus turun jadi starter saking bagus-bagusnya pilihan yang dia miliki. Dan seolah belum puas, radar pemandu bakat setan merah juga masih terus menyala terang, memantau dengan seksama situasi Manu Kone dari AS Roma. Gelandang berpaspor Prancis ini masuk radar incaran alternatif setelah setan merah gagal meminang target utama mereka sebelumnya, Aurelien Tchouaméni. Kone ini tipikal gelandang perusak yang modern, dia agresif, nggak pernah takut duel fisik, jago recover bola, dan punya kemampuan luar biasa untuk membawa bola keluar dari tekanan pressing ketat lawan. Musim lalu, perannya sangat krusial dalam membawa Panji Roma menembus zona Liga Champions. Tapi ya, untuk saat ini status Kone masih sebatas rumor dan obrolan di belakang layar. Belum ada penawaran resmi yang dilayangkan ke meja manajemen Serigala Ibu Kota sekarang. Kita bergeser ke area yang gak kalah penting, barisan paling belakang, tepatnya di bawah mistar gawang. Manchester United jelas butuh sosok penjaga gawang baru yang bisa diandalkan setelah mereka melepas Andre Onana. Pilihan Carrick dan manajemen jatuh pada sosok veteran yang usianya sudah menginjak 35 tahun, Karl Darlow. Dia didatangkan dengan status bebas transfer alias gratis setelah kontraknya di Leeds United kadaluarsa. Transfer ini mungkin gak akan bikin fans bersorak kegirangan atau terdengar seksi buat dijadikan bahan obrolan warung kopi. Tapi tunggu dulu, jangan gampang meremehkan. Di balik usianya yang sudah senja untuk ukuran pesepak bola, Darlow punya segudang pengalaman berharga bertarung di kerasnya kompetisi sepak bola Inggris. Dia memang gak diproyeksikan buat jadi kiper utama, melainkan disiapkan sebagai pelapis yang solid dan berpengalaman. Dalam dinamika ruang ganti sebuah tim besar, kehadiran sosok senior tenang dan vokal seperti Darlow ini sangat krusial perannya buat menjaga harmoni tim, mendinginkan suasana saat tensi sedang tinggi, dan membimbing mental para pemain muda saat tim sedang berada di bawah tekanan. Nah, sekarang kita bahas sektor penyerangan, sektor yang paling ditunggu-tunggu karena disinilah letak hiburan sesungguhnya dalam sepak bola. Sayap kiri saat ini menjadi area yang cukup menyita perhatian para staf pelatih.
Nama bintang muda andalan West Ham United, Crescencio Summerville, masuk daftar teratas belanja pemain dan kabarnya obrolan tahap awal antara kedua klub sudah mulai berjalan positif. Summerville punya kecepatan, dribble mematikan, dan insting mencetak gol yang ciamik. Tapi, ada satu variabel yang bikin situasi ini makin panas dan merinding. Yang bikin bergetar justru bukan sekadar potensi datangnya pendatang baru, melainkan kembalinya sang anak hilang ke rumah besarnya. Ya, Marcus Rashford dikabarkan sudah sangat siap lahir batin untuk kembali membela Panji Setan Merah setelah menyelesaikan masa peminjamannya yang cukup sukses di raksasa Spanyol Barcelona. Baliknya Rashford dengan membawa pengalaman baru, pemahaman taktik yang lebih matang dari kultur sepak bola Spanyol. Jelas bikin lini serang United makin beringas, tajam, dan punya banyak dimensi serangan. Persaingan di sektor sayap kiri dipastikan bakal berdarah-darah, tapi ini adalah jenis pusing yang sangat menyenangkan dan didambakan oleh Michael Carrick. Jadi, setelah kita merangkum dan membedah semua pergerakan gilanan ambisius ini, mari kita berandai-andai sejenak. Misalkan semua skenario berjalan mulus, semua target utama benar-benar sukses direkrut tanpa hambatan. Coba kita visualisasikan bagaimana bentuk final formasi starting 11 Manchester United musim 2026-2027. Menggunakan skema modern andalan Carrick, 4-2-3-1, formasi ini terlihat sangat mengintimidasi. Di posisi kiper utama, tentu saja sosok andalan mereka akan berdiri kokoh menjaga gawang. Kuartet lini belakang akan diisi oleh amunisi-amunisi mematikan. Lewis Hall yang eksplosif menyisir sisi kiri, duet tembok beton tak tertembus Lisandro Martinez dan Kapten Harry Maguire di jantung pertahanan. Serta Julian Ryerson, sang raja asist yang siap meneror dari sektor bek kanan posisi double pivot atau dua gelandang bertahan, bakal diisi oleh maestro muda Kobbie Mainoo, berduet erat dengan sang rekrutan anyar Andre Santos. Di depan mereka, bersiaplah melihat trio gelandang serang yang siap mengacak-acak sistem pertahanan rapat lawan manapun Mateus Cunha. Sang kapten yang tak tergantikan Bruno Fernandes tetap memegang tongkat komando sebagai sutradara serangan di posisi nomor 10. Dan Bryan Mbeumo yang siap melakukan tusukan tajam mematikan dari sayap kanan. Dan sebagai ujung tombaknya, sang Algojo yang bertugas menyelesaikan setiap peluang. Mesin gol muda yang punya atribut fisik paripurna, Benjamin Sesko, tantangan dan beban terberatnya sekarang murni berada di pundak seorang Michael Carrick. Mampukah ia dengan pembawaannya yang tenang meracik ego besar para pemain bintang ini? Mampukah ia memadukan ide-ide pemain baru dan chemistry pemain lama? Lalu menciptakan sebuah mesin tim yang kuat secara mental di atas lapangan. Nah, setelah kita ngebahas panjang X lebar X tinggi soal taktik dan perombakan gila-gilaan dari skuad Setan Merah asuhan Michael Carrick ini, sekarang saatnya panggung ini saya serahkan ke kalian, para penonton setia. Menurut kacamata kalian sendiri, dengan melihat susunan starting 11 yang udah kita bedah tuntas tadi, apakah ini udah cukup kuat dan punya mental baja buat ngangkat piala di akhir musim? Atau dari sudut pandang taktis kalian, justru masih ada satu atau dua nama pemain spesifik di posisi tertentu yang menurut kalian wajib banget, nggak boleh nggak, dibeli oleh manajemen sebelum bursa transfer ini resmi ditutup? Tunggas ramaikan komentar sekarang juga. Kita debat sehat di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.